kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermakna dan bermanfaat. Silakan ketua kelasnya boleh bantu Ibu. Perhatian. Siap, gerak. Sebelum kita memulai pelajaran matematika, langkah ini kita berdoa mengutamakan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Ya, terus tadi sudah disiramkan ya, berarti sudah makan, sudah minum, berarti sudah punya energi untuk belajar matematika. Baik, sebelumnya Ibu tanya hari ini ada temannya yang tidak hadir? Ada. Ada, siapa? Naya. Naya. Oke, kenapa Naya? Naya sakit. Baik, kita doakan supaya Naya temannya cepat sehat kembali ya. Amin. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, melalui pembelajaran berbasis proyek, kalian dapat menyajikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan PLSP dengan lengkap. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran berbasis proyek, kalian dapat membuat masalah kontekstual yang berkaitan dengan PLSP dengan benar. Jadi tujuan belajar kita hari ini ada dua, gitu ya. Nah, pemahaman bermakna dari mempelajari PLSP ya diharapkan kalian mampu melihat permasalahan sekitar yang berkaitan dengan PLSP dan menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari, seperti menentukan total tagihan listrik di masing-masing rumahnya, gitu ya. Kemudian mampu melihat dan mengukur pemakaian dari alat-alat elektronik yang ada di rumah kalian masing-masing. Nah, motivasinya dari mempelajari materi hari ini, kalian akan dapat mendata pemakaian listrik dari alat-alat elektronik yang biasa digunakan di rumah kalian masing-masing ya, serta mampu meminimalisir penggunaannya. Jelas ya? Baik. Coba Ibu mau bertanya ya. Nah, bagaimana nih jika dihitung dalam 1 minggu? Misalnya tadi udah tahu nih pemakaian dalam 1 hari berapa wattnya, gitu ya. Terus kalau kira-kira kita mau hitung dalam 1 minggu bisa nggak? Bisa. Bisa. Siapa yang mau jawab? Gimana caranya? Dino. Oke, Radit nanti boleh Dikalikan 7. dikalikan 7. Kenapa? Karena kan dalam seminggu itu ada 7 hari. Karena dalam seminggu ada 7 hari. Tadi kita sudah tahu dalam 1 hari, gitu ya. Misalnya terus kamu kalikan 7 supaya tahu dalam 1 minggu. Oke, ada jawaban yang lain? Tadi mau jawab? Enggak, sama jawabannya. Sama. Oke, betul nggak? Betul. Oke, tepuk tangan buat Dino. Apa yang dapat dilakukan ya untuk mengetahui total biaya penggunaan TV dalam 1 hari? Coba ada yang bisa menjawab? Apa yang dapat dilakukan kira-kira supaya tahu biaya TV itu kalau kita nonton TV berapa sih dalam 1 hari aja? Sederhana. Ada yang mau jawab? Boleh, Kino lagi. Dengan menghitungnya, Ya, menghitung pertama cari tahu dulu apanya? Wattnya, pinter atau dayanya gitu ya. Terus gimana lagi? terus dikalikan dengan waktunya, Waktu pemakaian TV-nya ya, atau waktu TV itu menyala. Oke, baik. Terus terus dibalikan dengan 1000. Kenapa? Karena kan yang Kilowatt ya, kilowatt ya. Oh, tadi taunya watt ya. Biasanya ya kalau kamu punya alat elektronik, coba kamu perhatikan ya. Biasanya di belakangnya gitu ya suka ada dayanya. Ya, satuannya watt. Pernah melihat nggak? Pernah memperhatikan nggak? Pernah ya. Oke. Nanti yang penasaran coba boleh dilihat alat elektronik yang ada di rumahnya, gitu ya. Nah, terus tadi kata Vino di data wattnya, terus apalagi Vino tadi waktu pemakaiannya, ya. Kemudian boleh nanti dibagi 1000, mungkin maksudnya kalau dijadikan ke kilowatt, gitu ya.
baru dikalikan dengan biaya per 1 kWh-nya. Itu ya biasanya nanti kamu boleh nih tanya-tanya sama orang tuanya gitu ya kalau melihat struk tagihan listrik, nanti boleh ya. Karena kan di pertemuan kemarin kita sudah belajar itu ya tentang apa namanya tagihan struk tagihan listrik yang sudah ibu tugaskan untuk bawa, ya kan? Ya. Sekarang kita akan membuat suatu proyek sederhana ya. Ini tadi yang sudah kalian sebutkan alat-alatnya. Nah, silakan boleh berkumpul bersama kelompoknya ya. Kelompok 1 kalau kemarin lupa boleh dia namanya di depan ya. Kelompok 1 silakan bergabung. Boleh bawa tasnya ya, boleh bawa tasnya. Silakan kelompok 1 di sini berarti ya. Ini kelompok 2 di sini. Nah, perhatikan ya, silakan boleh ditulis dulu nama kelompoknya ya di depan. Sekalian tandain kamu kelompok berapa, kalau 1 berarti 1 gitu. Kalau kelompok 2 kelompok 2. Ya, perhatikan ya, tulis nama-nama anggota kelompoknya. Sama kelasnya. Ya, jangan lupa sama kelasnya. Silakan boleh diisi dulu biar kita bareng ya. Silakan boleh diisi. Kemudian silakan dibalik ke lembar berikutnya. Ya. Nah, di situ dibaca aktivitas 1 ya. Menyajikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan PLSP. Nah, terus di sini langkah-langkahnya. Yang pertama, silakan kalian, ini kan kita membuat proyek sederhana ya. Jadi kalian merancang dulu ya suatu kegiatan yang akan kalian laksanakan. Silakan ditulis nama kegiatannya. Ya. Seperti di depan ya. Membuat infografis pemakaian alat-alat elektronik dalam 1 hari, itu boleh ditambahin ya. Karena kita sederhana jadi mengukur di 1 hari aja. Kemudian sekarang waktu penyelesaiannya silakan kalian tentukan ya, karena kan di depan sini sebetulnya sudah ada ya 30 menit. Jadi dalam waktu 30 menit ini kalian harus dapat membuat proyek sederhana ini, begitu ya. Silakan tulis 30 menit berarti. Kemudian medianya apa berarti? Ya, aplikasi kan Pak, sudah dipersiapkan gadgetnya? Sudah. Boleh dipersiapkan gadgetnya, boleh dikeluarkan. Ya, sudah terinstall aplikasi Canva semua ya? Sudah. Oke, bagus. Silakan dikeluarkan masing-masing ya. Lanjut ke sini, hal-hal yang dilaporkan. Nah, kira-kira apa yang dilaporkan atau dipresentasikan nanti? Berarti ya pemakaian apa aja alat elektroniknya yang sudah ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya atau yang tadi ya yang sudah disebutkan. Nah, berarti harus melaporkan pemakaian dari alat-alat elektronik apa aja, sebutkan gitu ya. Silakan ditulis. Di bawah sini kan ada space kosong ya. Ya. Kalian silakan di sini isi dengan menyusun jadwal merencanakan pembuatan infografis ini. Ya, dimulai dari pertama. Misal pertama namanya masih menyusun jadwal ya. Berarti pertama misal mencari template di aplikasi Canva. Nah, kira-kira tentukan berapa menit kamu mencari template di aplikasi Canva. Misal 2 menit, tulis 2 menit. Gitu, jelas? Terus yang kedua, setelah dapat template-nya gitu kan ya, kamu mencari apa? Mencari gambar, pintar gambar-gambarnya. Nah, terus yang kedua rencananya berarti mencari gambar dari alat elektronik gitu kan ya. Nah, misalnya berapa butuh waktu berapa lama kamu ya kelompok kamu dalam mencari gambar tersebut. Begitu, kamu yang menentukan sendiri. Jadi pasti masing-masing kelompok beda. Tapi ingat waktunya ya, tidak boleh lebih dari 30 menit. Karena 30 menit itu juga nanti kalian akan gunakan untuk presentasi gitu ya. Jadi silakan dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin, seefisien mungkin. Jelas? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Oke, silakan boleh. Tadi berarti dari mencari template yang akan digunakan gitu ya. Oke, silakan disusun jadwalnya. Ya, di bawah sini aja. Ya, di bawah sini aja boleh. Silakan. Kalau sudah, silakan lanjut ke lembar berikutnya. Ya, ke lembar berikutnya, perhatikan di sana ada tabel penggunaan alat elektronik. Nah, semua yang sudah kamu data masing-masing ya dimasukkan ke dalam tabel sini. Ya, jadi ada nama alat elektroniknya apa, kemudian dayanya berapa,
silakan didata di sini ya. Oke, siap. Kelompok 3 mungkin boleh presentasi dulu ya. Yang lain bagaimana? Udah sampai mengisi yang lembar terakhir ya? Udah. Ya, yang terakhir semua kan? Udah, Bu. Oh, udah, oke. Silakan yang udah siap, siapa mau presentasi duluan? Kelompok 3 atau kelompok 1 nih? Satu duluan. Oh, 3 dulu. Ayo silakan kelompok 3, kasih semangat buat kelompok 3. Sudah Ibu Bapak tampilin ini hasil proyek dari kelompok 3 ya. Silakan, ayo semuanya maju. Yang lain boleh sambil menyimak temannya yang presentasi ya. Perhatian yang lain ya, sambil dengarkan temannya yang presentasi. Kami dari kelompok 3, kelompok muda, anggotanya Dr. Alvaro, Dr. Bodo, David Oktora, Nagita, Bakira Setian. Ya, jadi didengarkan ya, itu juga merupakan contoh masalah kontekstual yang berhubungan dengan persamaan linear satu variabel itu ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Nah, coba ya, Ibu mau tahu nih tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, Ibu punya pertanyaan, siapa nanti yang mau mewakili teman-temannya boleh angkat tangan ya. Yang pertama, apa yang membuatmu tertarik saat belajar hari ini? Coba, oke, Lunar ya, oke. Karena kita bikin proyek pakai aplikasi Canva dan itu kan dulu. Jadi belajar beda dari biasanya nggak cuma hitung-hitungan doang. Oh, karena beda dari biasanya rumus-rumus terus ya? Belajarnya terus hitung-hitungannya. Oke, sekarang pakai aplikasi Canva gitu ya, berarti melatih kreativitas kamu juga gitu. Bagus ya, tepuk tangan buat Lunar. Tadi kalau sekilas Ibu lihat ya, yang dari penilaian Ibu, tampilannya menarik, kemudian dari gambarnya, warnanya gitu ya, bagus. Menurut Ibu adalah kelompok siapa? 3. Oke, tepuk tangan. Dari Ibu traktir makan bakso di kantin. Oke ya. Nah ini ya, jadi PLSP itu banyak digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan dulu ke depan ya. Seperti tadi ya, menghitung biaya penggunaan listrik, kemudian menghitung luas suatu taman, boleh ya kalau di rumahnya ada taman, kemudian luas rumah dan lain sebagainya. Tadi yang sudah dicontohkan sama perwakilan kelompok yang maju ya, sudah dibacakan. Kemudian dalam menyelesaikan masalah tersebut, kalian harus mengubah terlebih dahulu kalimat cerita menjadi kalimat matematika ke dalam bentuk PLSP. Jadi kalau dari contoh infografis tadi ya, yang berubah apanya kira-kira? Tadi kan TV sama dengan materi hari ini. Silakan kalian mengerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu kirimkan ke grup kalian. Ya, silakan dicek grupnya. Ya, yang sudah dikirim. Kita sudah di penghujung pembelajaran hari ini ya. Jadi Ibu akan menyampaikan untuk materi di pertemuan selanjutnya kita akan memasuki bab baru ya, tentang materi perbandingan ya, tentang materi perbandingan. Nah, quotes hari ini, belajar adalah harta karun yang akan mengikuti kemanapun pemiliknya, gitu ya. Nah, jadi terima kasih Bu, akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Ucapkan terima kasih banyak atas kerjasama dari kalian.